berbagai sektor. Dan ini betapa tegasnya pihak polisian, bagaimana kita menyampaikan aspirasi, tapi demokrasi semakin hari semakin dikerdilkan. Tidak hanya di sektor masyarakat sipil, tapi di pendidikan juga kita menyampaikan aspirasi, membuat mural, tapi dihapus. Hari ini kita dipilih, dan hari ini kita disuruh menentukan bagaimana bentuk perlawanan. Tapi kita sepakat bahwa hari ini perlawanan kita semua tidak boleh ada yang berangus, tidak boleh ada yang membatasi, dan tidak boleh ada yang mengungkap. Karena pada prinsipnya bentuk-bentuk pembungkaman adalah bentuk pengkhianatan dalam rakyat itu sendiri. Pada kawan semua, mari kita menyerukan kembali untuk membakar semangat kita. Semangat kan kawan? Semangat kan kawan? Coba angkat tangan kiri kalian semua. Sumpah rakyat Indonesia. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Satu. Tanah air tanpa pendidikan. Kami rakyat Indonesia bersumpah. Berbahasa satu. Bahasa tanpa kebohongan. Bahasa tanpa kemunafikan. Hidup rakyat Indonesia. Bisa dijelasin secara umum tadi yang disampaikan di atas, soalnya teman-teman pada bubar. Iya, pertama dalam momentum Sumpah Pemuda dan sekaligus 2 tahun kepemimpinan Jokowi Maruf Amin di negeri kita ini justru semakin yang kita rasakan adalah semakin keterpurukan gitu ya. Di mana situasi kondisi objektif yang dihadapi oleh kaum buruh, kesulitan persoalan pekerjaan, semakin rendahnya perlindungan, semakin lemahnya penegakan hukum gitu ya, semakin terjadi penurunan kesejahteraan yang luar biasa. Kenapa? Ini dampak dari satu regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah, Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja, di mana sejak dari awal rakyat sudah memberikan kritikan, masukan agar Omnibus Law ini tidak disahkan, tapi tidak pernah didengarkan. Baik wakil rakyat termasuk Presiden pun memaksa diri melahirkan satu regulasi yang ugal-ugalan yang kemudian tanpa melihat apa yang menjadi kondisi objektif rakyatnya. Sehingga kita melihat bahwa pemerintah hari ini adalah gagal mensejahterakan rakyatnya. Dalam bentuk kegagalan inilah kemudian memaksa kita untuk turun ke jalan di masa pandemi. Padahal seharusnya di masa pandemi, di masa krisis ini, pemerintah seharusnya lebih fokus bagaimana penyelamatan kesehatan, penyelamatan ekonomi rakyat. Tapi bukan hanya semata-mata penyelamatan ekonomi para kapitalis gitu ya, tapi harus juga menyelamatkan kepentingan ekonomi rakyat yang mayoritas hari ini. Nah, sehingga mengapa kami menyatakan bahwa rezim Jokowi Maruf Amin 2 tahun ini adalah semakin menunjukkan kegagalannya terhadap mengurus bangsa ini, kegagalannya terhadap memberikan kesejahteraan terhadap rakyatnya. Itu realita yang kita hadapi. Belum lagi 2 tahun terakhir ini ketika banyak gerakan rakyat, baik petani, miskin kota, mahasiswa, pelajar melakukan kritikan-kritikan dari berbagai macam regulasi yang dilahirkan, justru mendapatkan tekanan intimidatif, teror, bahkan pemenjaraan terhadap gerakan rakyat yang sedang berjuang agar bangsa ini tidak dieksploitasi, agar rakyat Indonesia tidak dieksploitasi. Sehingga kami dalam momentum Sumpah Pemuda ini bersama-sama gerakan buruh bersama rakyat dengan gerakan sipil lainnya, mulai dari mahasiswa, pelajar, miskin kota, bahkan masyarakat sipilnya juga melakukan awal dari konsolidasi perjuangan kita terhadap kekuatan rezim yang tidak lagi berpihak kepada kepentingan rakyat. Izin Bu, tadi kan Ibu bilang kalau pemerintahan Jokowi ini terutama di masa pandemi memperlihatkan mereka lebih berpihak kepada pengusaha besar gitu ketimbang katakan